大千世界万族。Deru ribuan dogat bintang 6 menggema di telinganya, bagai genderang kematian yang tak terhindarkan. Xiaoyan, dengan Lei Ji di sisinya, terhuyung-huyung, darah menetes dari bibirnya yang pecah. Ia tahu, di tengah kepungan aliansi hukuman dewa dan para penjahat yang haus darah ini, tidak ada jalan keluar. Hanya ada satu harapan, tempat tersembunyi para dewa. Lei Ji, kita tidak punya pilihan, teriak Xiaoyan, suaranya parau karena kelelahan. Bahkan di sini Lei Ji pun dia berubah menjadi cincin, energinya terkuras habis akibat menggunakan teleportasi. Xiaoyan, dengan amarah menatap mereka semua. Aku akan membalas semua ini. Aku bersumpah, suara teriakannya membumbung, menggema di antara tebing-tebing curam, seolah menantang takdir itu sendiri. Dia bergegas menuju gerbang kuno yang diselimuti kabut tebal. Pintu menuju kehampaan yang tak terjamah. Saat kakinya melangkah masuk, sebuah sensasi aneh menjalar, bukan rasa sakit, bukan kedinginan, melainkan sebuah kehampaan total. Jiwanya terasa ditarik, tercerabut dari raganya. Ia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ketika kesadaran kembali, Xiaoyan terbangun di sebuah tempat yang sangat asing. Udara terasa tipis dan berbau apek. Tiba-tiba, suara tangis anak kecil menarik perhatiannya. Di hadapannya, seorang gadis kecil dan ayahnya berlutut, memohon ampun kepada sekelompok bandit kejam. Mata Xiaoyan menyipit, amarah yang selama ini terpendam kembali bangkit. "Tolong selamatkan kami, jangan sakiti anakku," rintih sang ayah. Melihat penderitaan gadis kecil itu, tanpa berpikir panjang, Xiaoyan melepaskan kekuatan yang tak ia sadari ia miliki. Dengan satu gerakan tangan, gelombang energi tak terlihat meledak dari dirinya. Para bandit itu, seolah tersapu badai, hancur menjadi debu. Mereka lenyap seketika, tanpa sisa. Xiaoyan terdiam. Awalnya, ia mengira ini adalah ilusi yang diciptakan oleh tempat tersembunyi para dewa, sebuah ujian yang harus ia lewati. Namun, rasa hangat di tangannya, bau mesiu yang samar, dan debu yang berterbangan terasa begitu nyata. Ini bukan ilusi. Ia benar-benar telah menghancurkan mereka. Saat kebingungan membanjiri benaknya, ia menoleh ke arah sebuah dinding yang dipenuhi lukisan. Matanya melebar, napasnya tertahan. Di sana, di tengah lukisan, terpampang sebuah gambar yang sangat ia kenali. Itu adalah dirinya sendiri. Mengapa ada gambarnya di tempat ini? Siapa yang menciptakan gambar ini? Dan apa sebenarnya tempat ini? Ia tahu. Ia telah terperangkap dalam misteri yang jauh lebih besar daripada sekadar pelarian dari musuhnya. Xiaoyan berdiri mematung di depan serangkaian lukisan. Setiap goresannya terasa begitu nyata. Di sekelilingnya, bisik-bisik ketakutan dari para penduduk desa terdengar samar. Mata Xiaoyan menajam, mengamati wajahnya sendiri, wajah yang sama yang terlukis di setiap kanvas. "Siapa yang melukis semua ini?" desaknya. Suaranya sedingin es. Pertanyaannya menggantung di udara, membuat para penduduk yang ketakutan itu menunduk. "Apakah kalian pernah melihatku?" Anak kecil dan pria di depannya saling berpandangan, keraguan terpancar jelas di wajah mereka. Salah satunya, seorang pria berjanggut lebat, akhirnya memberanikan diri mengangguk. "Ya, Tuan, salah satu dari kami pernah melihat orang yang mencari Anda." Jawabnya, suaranya sedikit bergetar, mata Xiaoyan memancarkan kilatan terkejut. "Bawa aku padanya, sekarang juga." Pria itu menunduk dan memimpin jalan. Mereka tiba di sebuah rumah tua yang hampir runtuh. Baunya lembab dan pengap. Di sudut ruangan, terbaring sosok ringkih di atas ranjang reyot. Matanya cekung, kulitnya keriput seperti kertas kusut. Pria itu nyaris tak bernyawa. Xiaoyan mengerutkan kening. Wajah ini sama sekali asing. "Ini orangnya?" tanyanya, suaranya tajam. "Aku tidak mengenalnya." "Dialah yang melukisnya, Tuan," bisik pria itu, ketakutan. Saat mata renta pria tua itu bertemu pandang dengan Xiaoyan, sesuatu yang aneh terjadi. Kilatan cahaya aneh muncul dari matanya yang gelap. Lalu darah mulai mengalir deras. Pria itu terbatuk-batuk, bibirnya yang kering bergetar. "Kau, itu memang Xiaoyan," serunya, suaranya parau. Xiaoyan mendekat, rasa curiga menguasai dirinya. "Siapa kau?" desaknya. Pria itu kembali terbatuk. "Aku, dulu, di tanah hukuman dewa, aku adalah salah satu pengejarmu," katanya, suaranya semakin melemah. "Aku sudah menunggumu di sini ratusan tahun. Mengapa? Mengapa kau baru muncul sekarang? Bukankah kau seharusnya sudah ada di sini sejak lama?" Ucapan pria itu membuat Xiaoyan terperanjat. Ratusan tahun, pikirannya berputar. Kekuatan seorang Dogat seharusnya memberinya umur panjang. Setidaknya jutaan tahun, penuaan fisik seperti ini seharusnya mustahil. Pria tua itu seolah bisa membaca kebingungan di mata Xiaoyan. "Aku tahu apa yang kau pikirkan," katanya dengan susah payah. "Penuaan ini adalah kutukan tempat ini. Dalam 100 tahun, kau juga akan menjadi sepertiku. Bukan hanya origin Kimu yang akan diserap,
tapi umur panjangmu juga akan habis. Melihat pria itu sekarat di hadapannya, Xiao Yan bertindak cepat. Ia mengulurkan tangannya, dan aliran energi murni mengalir dari telapak tangannya, menyentuh tubuh pria tua itu. Seketika, keajaiban terjadi. Kulit keriputnya mulai mengencang, rambutnya yang memutih kembali menghitam. Dalam sekejap, pria tua itu berubah menjadi pria parubaya yang bugar. Kau menyelamatkanku? Tanya pria itu, tak percaya. Jangan senang dulu, balas Xiao Yan dingin. Aku hanya butuh penjelasanmu tentang tempat ini. Kau akan hidup selama kau masih berguna bagiku. Sebutkan namamu. Nama saya Qirong, jawab pria itu, menatap Xiao Yan dengan rasa hormat dan takut. Aku adalah Dougat Bintang 5. Aku tidak tahu mengapa aku bisa masuk ke tempat persembunyian ini. Qirong melanjutkan, di sini, tidak ada origin Qi. Ini adalah dunia biasa, tapi menolak keberadaan para kultivator. Setiap energi kehidupan dan origin Qi-ku terkuras habis hingga aku menjadi mumi. Jadi, ini bukan ilusi, potong Xiao Yan, matanya menajam. Awalnya aku ragu, jawab Qirong sambil menggelengkan kepala. Tapi aku sadar tidak ada keseimbangan origin Qi di sini. Ini semua nyata. Aku rasa, tempat ini adalah penjara yang diciptakan untuk menahan yang kuat. Aku hanya tidak tahu siapa yang melakukannya. Apakah kau yang melukis semua lukisan diriku? Qirong menatapnya bingung. Tidak, jawabnya, aku belum pernah bertemu denganmu. Mungkin ada orang lain yang datang lebih dulu. Bingung Xiao Yan semakin dalam. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan ingatan Qirong. Apa yang sudah kau lakukan selama 100 tahun di sini? Tanyanya lagi. Qirong tampak linglung. Aku tidak bisa mengingatnya, jawabnya. Pikiranku kosong tentang masa lalu. Tanpa menunggu lagi, Xiao Yan berbalik dan bergegas keluar. Ia mendongak ke langit, hatinya diselimuti kecemasan. Ia bergumam, yang menghentikanku di langit, itu kekuatan spiritual. Tapi, kekuatan yang begitu kuat hingga bisa membuat seseorang percaya pada segalanya, bahkan kematian dan penuaan. Xiao Yan harus keluar dari tempat terkutuk ini. Ia memanggil tahanan spiritual, yang segera keluar dari mata kirinya. Jiwa raksasa berwarna biru itu melesat ke langit, mencoba mencari celah. Namun, saat ia melakukannya, tubuh Xiao Yan mulai menua dengan cepat. Rambutnya memutih, kulitnya mengendur, dan giginya copot. Efek dari dunia ini kembali menyerang. Apa yang kau lihat? Tanya Xiao Yan, cahaya biru di matanya bersinar tajam. Ini adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat, jawab tahanan spiritual. Suaranya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa melepaskannya. Ini seperti sangkar yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara berat menggema dari langit. Mata sialan ini, berani-beraninya menatapku. Tahanan spiritual menjerit kesakitan. Cairan biru mengalir dari matanya. Kekuatan suara itu saja sudah cukup untuk melukainya. Xiao Yan merasakan getaran yang sangat kuat, seolah ada entitas purba yang terbangun dari tidurnya. Aura ini, sangat aneh. Suara itu kembali bergemuruh, kini lebih tenang namun jauh lebih menakutkan. Xiao Yan menangkupkan tangan, menunjukkan rasa hormat palsu. Junior tidak bermaksud menyinggung senior. Aku hanya ingin jalan keluar, katanya, suaranya tenang. Suara itu terdengar penuh amarah. Jalan keluar, justru aku yang membutuhkan jalan keluar melalui tubuhmu. Jika aku membiarkanmu pergi, siapa yang akan memberiku jalan keluar? Junior hanya Dougat Bintang 3, tidak lebih dari semut di mata senior, jawab Xiao Yan, mana mungkin aku bisa membantu. Jangan berpura-pura, teriak suara itu, kemarahannya membakar seluruh langit. Jutaan tahun yang lalu, aku telah dikalahkan oleh orang yang sama sepertimu. Sekarang kau kembali dengan tujuan yang sama, dan aku tidak akan membiarkannya. Apa jutaan lalu? Mencoba memahami. Apakah entitas ini salah mengira dirinya sebagai orang lain? Kebingungan itu belum sempat terjawab ketika sebuah kekuatan tak terlukiskan menghantamnya. Bum tubuhnya meledak menjadi kabut darah, tersebar ke seluruh penjuru. Sebuah kematian yang instan, sempurna, dan mutlak. Namun, alih-alih menghilang, kabut darah itu kembali berkumpul. Sebuah bayangan hitam, sepekat malam, bangkit dari balik punggung Xiao Yan. Bayangan itu membungkus kabut darah dan tulang belulangnya. Dalam sekejap, daging dan darah mengembun. Xiao Yan kembali utuh, napasnya berembus dingin. Menarik, gumam suara misterius itu dari langit, nada suaranya kini dipenuhi minat. Xiao Yan mendongak, matanya yang sedingin es kini memancarkan tekad. Aku tahu siapa senior, tidak akan mudah bagimu untuk menghapus diriku. Hanya seekor semut, berani memprovokasiku. Suara itu meledak, diiringi gelombang tekanan yang luar biasa. Dulu, aku gagal merebut tubuhmu, tapi sekarang, aku akan memilikinya. Kekuatan spiritual yang tak terbayangkan kembali datang, mencoba menelan jiwa Xiao Yan. Kematian terasa begitu dekat, mencekiknya. Tiba-tiba, bayangan hitam di belakangnya berdiri tegak, membesar, dan meluas hingga menutupi seluruh langit. Sebuah raungan purba mengguncang alam semesta. Dulu, aku mengampunimu. Sekarang, kau berani menekan tuanku. Suara serak, penuh dominasi,
itu menggema, membuat suara misterius di langit bergetar hebat. Tekanan pada Xiaoyan lenyap, digantikan oleh jeritan melengking dari entitas di langit, seolah terluka parah. Bayangan itu perlahan menyusut dan kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Lingkungan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Lalu lenyap, Xiaoyan merasakan kelelahan dan sakit yang luar biasa. Ia terhuyung dan akhirnya membuka mata. Sebuah pemandangan mengerikan menyambutnya. Xiaoyan mendapati dirinya berada dalam kegelapan tak berujung. Jutaan sosok manusia mengambang di udara, diam tak bergerak, dadanya terasa nyeri. Ia menunduk, melihat sebuah benda aneh menusuk menembus dadanya. Benda itu menyerupai selang, terbuat dari daging yang berdenyut. Ia perlahan mengangkat kepala, dan pemandangan di sekelilingnya membuat hatinya mencelos. Jutaan manusia itu, masing-masing tertusuk benda aneh yang sama, terperangkap dalam tidur abadi. Namun, wajah mereka dipenuhi senyum puas. Senyum itu menunjukkan kebahagiaan sempurna. Mereka bukan mati, melainkan terperangkap dalam ilusi yang paling memuaskan keinginan terdalam mereka. Di antara mereka, Xiaoyan mengenali wajah yang familiar. Zhou Lingtian, Dou di bintang 6 yang pernah hampir membunuhnya, kini mengambang dengan senyum beku, matanya terpejam. Rantai-rantai kehidupan ini, selang-selang aneh itu, semuanya mengarah ke satu titik, sebuah kantung kulit merah berdenyut sebesar planet. Di dalamnya, sebuah embrio seukuran gunung meringkuk, terus-menerus menyerap nutrisi dari jutaan tubuh di sekitarnya. Jutaan Daugat sebagai makanan, jadi, ini yang ingin direbut, gumam Xiaoyan, hatinya bergetar. Dia sekarang tahu mengapa entitas misterius itu begitu bernafsu merebut tubuhnya. Ia menyadari, benda aneh di dadanya telah menyatu dengan tubuhnya, mencabutnya secara paksa akan menghancurkan dirinya sendiri. Satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkan embrio ini. Ini adalah ide gila. Embrio ini bukanlah makhluk biasa, ia adalah eksistensi yang sangat kuat, membutuhkan jutaan Daugat untuk pertumbuhannya. Namun, Xiaoyan mengingat percakapan sebelumnya, makhluk ini pernah dikalahkan oleh orang. Xiaoyan memikirkan dewa jahat dan yang mulia. Mereka pernah berhasil. Pasti ada sesuatu yang bisa ia gunakan. Ia harus menemukan rahasia mereka, rahasia untuk menaklukkan makhluk mengerikan ini. Xiaoyan mendapati dirinya terjebak dalam sebuah kehampaan. Di sana, kekuatan keinginannya seolah menjadi santapan bagi sebuah embrio raksasa yang bercahaya. Ia merasa dirinya seperti debu yang perlahan dihisap oleh pusaran energi tak berujung. Kekuatan spiritual, dia menyerapnya, gumam Xiaoyan. Matanya membelalak tak percaya. Embrio itu berjarak cukup dekat, memancarkan aura kuno yang tak terlukiskan. Mustahil, batin Xiaoyan, aku tidak bisa melawannya dengan kekuatan murni. Keputusasaan mulai merayap, namun tekadnya mengeras. Ia mengerahkan seluruh kekuatan keinginannya, menyebarkannya bagai jaring laba-laba di sepanjang pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menuju embrio. Namun, sebuah tekanan tak terduga datang menghantam, membuat kekuatannya stagnan. Tiba-tiba, suara asing berbisik di benaknya, jika kau tak bisa, serahkan sisanya padaku. Xiaoyan terkejut, kekuatan eksternal yang bukan miliknya muncul, membantunya. Ia menyadari, ini adalah uluran tangan dari sosok yang ia kenal sebagai dewa jahat. Semangatnya kembali berkobar. Dengan bantuan dewa jahat, ia menerjang lebih dekat, hanya untuk mendapati dirinya begitu rapuh. Sebuah kekuatan dahsyat kembali melonjak dari embrio, menghancurkan semua usahanya. Xiaoyan terpental, merasakan jiwanya robek. Xiaoyan membuka matanya, menatap tajam embrio raksasa di hadapannya. Aku harus memikirkan cara lain, gumamnya. Tiba-tiba, sebuah sensasi aneh menjalar. Ia bisa merasakan semua kehidupan di kehampaan itu terhubung dalam pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Pandangannya menembus embrio, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Seorang bayi yang belum lahir dengan tanda emas di alisnya, namun tanpa kehidupan. Gema kekuatan masa lalu Xiaoyan merenung, pikiran-pikiran tentang dewa jahat dan yang mulia melintas cepat di benaknya. Mereka pernah berhasil mengalahkan makhluk ini. Pasti ada rahasia, sebuah cara yang luput dari pemahamannya. Ia harus menemukan rahasia mereka untuk menaklukkan makhluk mengerikan ini. Ia mengerahkan sisa kekuatannya, menyalurkannya melalui selang di dadanya. Kali ini, ia tidak melawan, melainkan mengamati. Ia menelusuri, hingga ia sampai pada inti kehidupan embrio. Sebuah kesadaran mengerikan menyergapnya. Embrio ini tidak menyerap kekuatan secara acak. Ia menyerap spiritual dan harapan dari jutaan makhluk yang terperangkap dalam ilusi. Ilusi ini adalah makanannya, bisik Xiaoyan, dan aku akan mengakhiri pesta ini. Ia mengubah strateginya, alih-alih menyerang, ia mulai memanipulasi. Dengan seluruh kekuatan spiritualnya, ia mengirimkan getaran ke dalam setiap selang, merusak ilusi yang mengikat para korban. Namun, Xiaoyan sadar ia tidak bisa melakukannya sendiri. Jutaan jiwa itu terlalu kuat, ia membutuhkan bantuan. Ia memanggil tahanan spiritual, yang meski terluka, kini berada di sisinya. Dulu kau dikalahkan oleh orang seperti aku, gumam Xiaoyan, menatap embrio itu. Kau menyerap kehidupan mereka, tapi mereka juga bisa menjadi senjataku.
Ini semua adalah nutrisi untuknya. Jika begitu, aku juga bisa bersaing memperebutkan nutrisi ini. Ia menyadari bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup. Embrio ini telah menyerap keinginan dari ribuan bahkan jutaan orang yang terperangkap di sini. Xiaoyan menyebarkan kekuatan spiritualnya, seperti seorang konduktor, 200 tahun berlalu begitu saja, sebuah selingan yang terasa singkat di kehampaan. Selama itu, ia terus mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Selama ratusan tahun, di luar sana, tempat hukuman para dewa semakin sepi. Tidak ada yang berani masuk, karena siapapun yang mencoba, tidak pernah kembali. Nama Xiao Feng, nama lain Xiaoyan, menjadi legenda. Banyak yang berteori, apakah tempat itu benar-benar tempat pelarian ataukah jurang maut. Kembali ke kehampaan, Xiaoyan akhirnya menyelesaikan pengumpulan kekuatannya. 100.000 kekuatan spiritual kini mengikutinya, berkilau seperti bintang-bintang kecil di sekelilingnya. Aku akan menyerang, kali ini, aku pasti berhasil, teriaknya. Kekuatan spiritual itu melesat seperti gelombang pasang, berpadu dengan raungan Xiaoyan. Namun sayang kekuatan yang telah dikumpulkan selama ratusan tahun ini ternyata masih belum cukup. Kekuatan yang lebih dahsyat melonjak dari embrio, menghancurkan spiritual itu. Tahanan spiritual, bantu aku, teriak Xiaoyan. Aku akan membebaskan semua segel di dalam tubuhmu dengan seketika segel yang berada di jiwa ketahanan sebelumnya telah menghilang. Tahanan spiritual muncul, tertawa gembira karena akhirnya bebas. Mulai sekarang, kau adalah bosku, Xiao Feng, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kekuatan spiritual yang agung pun muncul. Sebuah cahaya biru, mengarah ke tanda emas di embrio. Mata sialan ini berani, lupa siapa tuanmu selama ini, raung sosok jiwa di dalam embrio itu, perlawanan sengit terjadi, darah biru mengalir dari mata tahanan spiritual, namun ia terus mendorong, tidak menyerah. Namun kekuatan dari jiwa jahat di dalam embrio ini benar-benar sangat kuat. Tahanan spiritual terlempar mundur. Aku tidak bisa bertahan lagi, teriaknya pada Xiaoyan. Sebuah ledakan dahsyat kembali terjadi, dan kali ini, tahanan spiritual mengorbankan dirinya, menyelimuti Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun terpental dan memuntahkan darah. Dewa jahat, tolong aku, teriak Xiaoyan, putus asa. Doanya terjawab, sebuah kekuatan menyelimuti dirinya, dan sosok raksasa bayangan hitam muncul di belakangnya. Itu adalah dewa jahat, atau Cijio, ia menatap dewa asli. Yang ternyata di dalam embrio bersembahyang seorang dewa penghancur. Namun dewa penghancur ini dia telah mati dan tubuhnya telah diambil oleh jiwa yang sangat jahat. Dewa penghancur, kau akan gagal, kata Cijio, kau bukan dirimu yang asli, tubuhmu telah diambil alih. Dewa asli membalas, Cijio, kita dari klan yang sama, Cimi, biarkan aku berhasil, kau tidak akan bisa membantu bocah ini. Cijio tidak banyak bicara, ia menerjang, beradu kekuatan dengan Dewa Penghancur. Xiaoyan melihat sekilas gambaran masa lalu, sebuah era kejayaan yang hancur. Ia tahu, Dewa Penghancur ini seharusnya sudah mati. Cijio menyadari ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiaoyan, kau harus berhasil, bisiknya, sebelum meledak dan mengorbankan dirinya. Xiaoyan terkejut, air mata mengalir di wajahnya. Tidak, kalian semua. Ia tidak menyangka dua sosok yang membantunya akan mengorbankan diri mereka. Ia merasa hancur, namun tidak ada waktu untuk meratap. Kekuatan keinginan Dewa Penghancur kembali menyerangnya. Apakah ini akhirnya? Dia pun bergumam kepada Yang Mulia agar membantunya. Sebuah bayangan berjubah kekaisaran muncul di belakangnya yang tidak lain ia Yang Mulia. Aku hanya sisa jiwa, tidak punya banyak kekuatan. Kau harus berjuang sendiri. Jika kau gagal, kau akan bereinkarnasi tanpa ingatanmu. Bayangan itu berubah menjadi kekuatan spiritual, menyatu dengan Xiaoyan. Di sisi lain, Dewa Penghancur meraung, sialan, Cijio dan Gu Zhongsheng. Mereka hanyalah sisa jiwa, aku bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Namun, tekad Xiaoyan kini membara, ia memikirkan orang-orang yang ingin ia lindungi, keluarganya, teman-temannya, ia masih harus mengalahkan musuhnya dan kembali, aku tidak boleh berakhir di sini. Tiba-tiba, suara lembut berbisik, Tuan, jangan lupakan kami. Dua api putih dan api abadi, muncul dari tubuhnya dan menyatu kembali. Lalu, bayangan orang-orang terkasihnya juga muncul. Jangan lupakan leluhur di belakangmu, suara lain berbisik. Semua kekuatan itu menyatu dengannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar, melampaui langit berbintang. Yang pada akhirnya ledakan yang maha dahsyat pun terjadi, bukan gelombang yang sangat mengerikan. Akhirnya setelah ledakan mengerikan itu terjadi, Xiaoyan mendapati dirinya di tempat serba putih. Embrio itu telah lenyap. Di hadapannya, seorang pria tua berjubah kekaisaran berdiri. Ada 3 orang yang datang sebelummu, tapi mereka semua memiliki aura kematian, kata pria itu.
Yang ternyata dia adalah sosok dewa penghancur yang berada di dalam embrio sebelumnya. Yang ternyata sekarang tubuh dari dewa penghancur ini menjadi kloning Xiaoyan. Sebelum kau menjadi pengendaliku, aku punya permintaan, bisakah kau menyingkirkan rumah surgawi? Xiaoyan terdiam, aku tahu sedikit tentang rumah surgawi. Pria itu mendesaknya, setuju atau tidak? Dengan tegas, Xiaoyan menjawab, aku tidak setuju. Pria itu terkejut, kau berani menolak? Ia menyeringai, kau tahu risikonya, kan? Kau tidak akan bisa mengendalikan tubuh ini sepenuhnya, mengapa kau menolak? Dalam hidupku, aku tidak ingin menjadi tombak orang lain, jawab Xiaoyan, jika istana surgawi tidak menyentuh orang-orangku, mengapa aku harus menghabisi mereka untukmu? Pria itu merenung, sebelum Yang Mulia muncul di belakang Xiaoyan. Yang Mulia berkata, Xiaoyan, kamu harus tahu memang rumah surgawi tidaklah jahat, mungkin sebagian orang baik, dan alam semesta hancur bukan karena rumah surgawi, tapi karena keberadaan di baliknya. Waktu hampir habis. Dunia 3000 alam akan segera terbelenggu. Jika kau gagal, semua yang kau sayangi akan hancur bersamanya. Xiaoyan akhirnya mengerti. Ia terlalu egois. Ia menoleh ke pria tua itu. Tekadnya bulat. Aku berjanji, aku akan menyingkirkan rumah surgawi. Aku akan melindungi orang-orang yang kucintai dan duniaku. Pria tua itu mengangguk. Matanya, yang berwarna emas, menatap Xiaoyan dengan tajam. Detak jantung terdengar. Xiaoyan kembali ke tempat semula, ke embrio. Jiwa dewa asli yang tersisa meraung. Tidak mungkin, ini tubuhku, bagaimana serangga sepertimu bisa berhasil? Xiaoyan menghancurkannya. Xiaoyan kini menjadi pengendali. Ia menatap langit berbintang. Tekadnya membara. Aku harus mengikuti jejak mereka. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan duniaku dari kehancuran. Udara di sekitar Xiaoyan bergetar, dipenuhi energi yang melonjak liar. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena kekuatan spiritual yang baru saja ia ciptakan, sebuah klon yang berdiri di hadapannya. Sensasi kekuatan baru itu begitu nyata, seolah menembus setiap sel dalam tubuhnya. Namun, di tengah euforia itu, ingatan lama kembali muncul. Ia tahu di tempat ini ada segel dan dia akan sangat sulit untuk keluar. Segel yang begitu kuat hingga mustahil ditembus. Xiaoyan bergumam, suaranya dipenuhi firasat. Mungkinkah ini 10 batasan segel yang mengurung tempat ini? Batasan yang membuat kekuatan dewa penghancur hanya bisa berdiam dalam wujud embrio. Ia menghela napas. Sebuah pertanyaan tanpa jawaban yang membebani pikirannya. Ia harus keluar dari sini, apapun risikonya. Satu-satunya jalan adalah memecahkan segel-segel itu. Tanpa ragu, Xiaoyan meminta bantuan Zhan Lao, entitas terkuat yang ia kenal. Bisakah Zhan Lao membuka segel ini? Suara Zhan Lao terdengar pelan, namun tegas. Segel terlarang ini memang bisa dibuka, tapi di baliknya ada kekuatan misterius yang menekannya. Jika menara pemurnian digunakan, entitas yang sangat kuat akan muncul. Namun, Zhan Lao segera menjelaskan, aku tidak akan bertindak langsung, aku akan memberimu solusinya. Berapa lama waktu yang kau butuhkan, itu urusanmu. Seketika, lautan informasi memenuhi benak Xiaoyan. Ia memejamkan mata, memproses semua pengetahuan itu. Saat ia membukanya, realitas yang mengejutkan terbentang di hadapannya. 10 batasan segel itu sebenarnya terdiri dari 9.999 segel yang saling menyatu. Sebuah labirin spiritual yang tak terbayangkan. Jika ia harus memecahkannya satu persatu, ini akan memakan waktu ratusan, bahkan ribuan tahun. Sebuah jurang keputusasaan menganga di hadapannya. Di tengah renungannya, Xiaoyan merasakan aura yang familiar. Aura dari tahanan spiritual yang tersembunyi dalam matanya. Ia memanggilnya, dan suara lemah tahanan spiritual terdengar, mengeluh tentang lukanya yang parah. Pura-pura sekarat. Xiaoyan tersenyum sinis. Jangan berpura-pura, lukamu tidak serius. Aku sudah membuka semua segel di tubuhmu. Sekarang, waktunya kau membantuku. Tahanan spiritual mengerutkan kening. Kau membosankan. Tidak bisakah kita bercanda sedikit? Namun, matanya terpaku pada embrio dewa asli. Ketakutan yang tulus terpancar dari suaranya. Apa ini? Kekuatan yang kuat sekali, membuatku merinding. Xiaoyan menjelaskan bagaimana ia berhasil merebut tubuh dewa itu. Tahanan spiritual menatapnya tak percaya, ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Kau benar-benar berhasil merebut tubuh dewa penghancur, gumamnya. Tanpa basa-basi, Xiaoyan kembali ke topik utama. Mari kita pecahkan segel ini. Tahanan spiritual menatap langit luas, menghela napas. Sulit, sangat sulit. 9.999 segel ini akan memakan waktu setidaknya 500 tahun jika kita menghancurkannya satu persatu. Angka itu bagai pukulan telak bagi Xiaoyan. 500 tahun? Bisiknya, tak percaya. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika ada cara lain? Tergantung caranya, tapi mungkin sekitar 20 tahun, jawab tahanan spiritual. Tanpa ragu, Xiaoyan menyalurkan metode penghancuran segel dari Zhan Lao ke dalam benak tahanan spiritual. Begitu menerima informasi itu, tahanan spiritual terkejut. Kau benar-benar memiliki teknik seperti ini.
ia tersenyum, senyum penuh ambisi. Dengan origin ki yang cukup, aku bisa mengatur segel ini. Jika beruntung, kita tidak perlu waktu lama. Ia bahkan berfantasi menggunakan teknik ini untuk menyegel makhluk abadi suatu saat nanti. Xiao Yan tersenyum tipis, mungkin kau bisa memanfaatkannya di masa depan. Setelah percakapan singkat itu, Xiao Yan duduk bersila, ia menyalakan api abadinya, menyerap energi dari alam semesta. Di dalam dirinya, lautan bintang 150.000 bintang sudah terbentuk, tapi ia butuh 250.000 untuk mencapai level Dolgat bintang 4. Waktu 20 tahun terasa seperti pedang yang menggantung di atas kepalanya. Ia tidak bisa menyia-nyiakan satu detik pun. Jauh di dalam kegelapan, di luar tempat hukuman dewa, sebuah altar besar berdiri. Sosok pria terikat di sana, rantai besi membelenggu tubuhnya. Sebuah aura familiar muncul di tangannya, aura milik Xiao Yan. Pria itu mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dendam. Ketika aku bebas, Xiao Feng akan jadi orang pertama yang kuhabisi. Sementara itu, di aliansi Dolsian, suasana muram menyelimuti tempat itu. Ratusan tahun telah berlalu sejak Xiao Yan menghilang. Jie, yang merasa bersalah, merenung bersama Bai Ling, Hansen, dan Zombo. Mereka tahu, masuknya Xiao Yan ke tempat hukuman dewa adalah jebakan Jin Wuye. Jin Wuye tidak akan pernah membiarkannya keluar. Zombo menghela napas. Aku khawatir Yang Mulia Xiao Feng tidak akan pernah bisa kembali. Namun, Bai Ling bersikeras, jangan terlalu pesimis. Beliau adalah pewaris. Ratusan tahun tidak bisa membuktikan apa-apa, kita hanya bisa berdoa. Di lantai atas aliansi Dolsian, Jin Wuye duduk bersila. Di hadapannya, dua wanita kuat melaporkan, jantung Yang Mulia tersembunyi di dunia bawah. Dunia itu terlalu luas, bahkan pemimpin aliansi akan kesulitan menemukannya. Jin Wuye mengangguk, lalu bertanya, bagaimana dengan kartu kehidupan Xiao Feng? Wanita itu menunjukkan sebuah kartu yang bersinar dengan vitalitas yang kuat. Mustahil, vitalitasnya begitu kuat, sudah 300 tahun dia di sana. Jin Wuye tersenyum gelap. 300 tahun, tanpa perlindungan, dia akan sengsara. Sayang sekali. Bakatnya luar biasa sebanding dengan Luo Tian, tapi karakternya jauh lebih mendominasi. Jika saja ia mau tunduk padaku. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Sebuah rencana kejam terbentuk di benaknya. Jika dia bisa bertahan 1000 tahun, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membawanya keluar. Jika tidak, dia akan membusuk di sana selamanya. Waktu berlalu tanpa ampun, 20 tahun. Di tempat tersembunyi para dewa, tahanan spiritual berteriak, suaranya dipenuhi kegembiraan. 9.999 segel, akhirnya terbuka. Bersamaan dengan itu, kekuatan dahsyat menyapu dari segala arah, kekuatan yang mampu menghancurkan bintang. Di hadapan Xiao Yan, embrio itu menyusut, berubah menjadi sosok berotot dengan tubuh yang sempurna. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir dalam pembuluh darah klonnya, rambut dan matanya berwarna emas, sebuah bukti bahwa darah dewa penghancur mengalir di dalamnya. Namun, di tengah semua kekuatan itu, Xiao Yan merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah sisa jiwa, serpihan kesadaran dari makhluk yang sebelumnya mengendalikan dewa asli. Jiwa itu meraung, kau hanyalah semut, kau tidak akan pernah bisa mengerahkan kekuatan tubuh ini walau 1% pun. Xiao Yan tersenyum dingin. Aku tidak perlu melakukan negosiasi denganmu. Dengan kekuatan pikirannya, ia dapat menghapus jiwa itu dalam sekejap. Ia mulai melakukan teknik pencarian jiwa, sebuah proses yang sangat menyakitkan. Jiwa itu meraung kesakitan, memohon untuk berhenti, bersumpah akan menceritakan semua yang ia tahu. Tapi Xiao Yan tidak berhenti, ia menembus pikiran jiwa itu, menghapus jejaknya, dan menyerap semua ingatan yang dibutuhkan. Saat itu juga, Xiao Yan memperoleh pemahaman yang nyaris lengkap tentang dewa asli. Meridian yang menutupi tubuh dewa asli mulai bergerak, menyerap kehidupan dari sekitarnya. Tapi Xiao Yan membatasinya, ia tidak ingin membunuh siapapun. Ia mengendalikan kekuatan itu, menyerap energi secara perlahan dan terarah. Dengan klon yang kini berada di sisinya, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah tekad baru membara di matanya. Ia sekarang memiliki dua tubuh, dua identitas, dan kekuatan yang tak terbayangkan. Ia siap menghadapi apapun yang menantinya di masa depan. Bangkitnya Dewa Penghancur. Xiao Yan menatap klon yang kini berdiri tegak di hadapannya. Klon itu adalah wujud sempurna dari seorang Dewa Penghancur, dengan otot-otot yang terbentuk dari energi kosmik dan mata yang memancarkan cahaya kematian. Ini bukan hanya klon, ini adalah sebuah keajaiban yang ia rebut dari takdir. Senyum puas terukir di wajah Xiao Yan, namun di baliknya tersembunyi tekad membara. Kekuatan ini, ia tahu, adalah kunci untuk menghadapi ribuan pasukan yang menunggunya di luar sana, pasukan yang telah mengejarnya, merenggut ketenangan, dan kini ingin menghancurkannya. Ini adalah modal terbesarnya untuk melakukan baku hantam yang akan mengguncang dunia. Namun, di tengah euforia itu, pandangannya beralih ke samping. Di sana, terbentang pemandangan yang membuat jantungnya berdenyut pilu. Tak terhitung makhluk-makhluk agung, para legenda yang telah gugur,
kini hanya tergeletak dalam tidur abadi. Merekalah yang telah mengorbankan segalanya. Dan Xiao Yan tahu, ia adalah satu-satunya harapan mereka. Aku akan kembali, bisiknya. Suaranya dipenuhi janji yang diucapkan dengan berat hati. Aku akan membangunkan kalian semua. Ia tidak bisa terburu-buru, ia harus terus berlatih, menguasai kekuatan baru ini. Bahkan setelah mendapatkan klon yang begitu kuat, jalan yang terbentang di depannya adalah jalan menuju kehancuran atau kebangkitan. Sebelum ia melangkah keluar dari tempat suci itu, sebuah ide gila melintas di benaknya. Ia tidak akan keluar sebagai dirinya sendiri. Dengan sebuah sentakan, ia meleburkan kesadarannya ke dalam klon dewa penghancur. Tubuhnya bergetar, jiwanya terentang, dan dalam sekejap, wujudnya berubah total. Rambutnya memancarkan cahaya emas, matanya bersinar bagai bintang kejora, dan tubuhnya kini memancarkan aura yang bisa menghancurkan apapun yang berani menghalangi jalannya. Dia bukan lagi Xiao Yan, dia adalah dewa penghancur yang bangkit dari tidur panjangnya. Dengan kekuatan spiritual barunya yang tak terbatas, ia pun mengeluarkan sebuah cincin tua yang melingkar di jarinya. Cincin itu bergetar, mengeluarkan cahaya, dan dalam sekejap, wujud Lei Ji pun kembali menjadi manusia. Lei Ji terperangah, matanya menatap tak percaya pada sosok di hadapannya. Kekacauan di tempat hukuman dewa di langit berbintang teratas. Di tempat hukuman para dewa, kekacauan pecah tanpa peringatan. Planet-planet meledak satu persatu. Cahayanya yang terang menyebar bagai percikan api, membakar kegelapan kosmik. Gemuruh ledakan itu mengguncang seluruh alam, mengumumkan sebuah perubahan besar yang akan datang. Sebuah suara gaib yang penuh amarah dan peringatan bergema di antara bintang-bintang yang hancur. Ini adalah pembalasan, seseorang telah keluar dari tempat tersembunyi para dewa. Seketika, kengerian menyebar di antara para utusan yang berkuasa di sana. Mereka yang biasanya angkuh kini menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Tanpa aba-aba, mereka berkumpul, membentuk sebuah kelompok. Tiba-tiba, sebuah layar cahaya raksasa muncul di atas langit berbintang, menampilkan sebuah pintu batu kuno yang perlahan terbuka. Pintu yang sama dengan yang telah dimasuki Xiao Yan. Mata para utusan bergetar hebat saat melihat pemandangan itu. Mungkinkah itu Xiao Feng? Tanya salah seorang utusan, suaranya tercekat, buronan yang memasuki tempat tersembunyi para dewa ratusan tahun yang lalu. Utusan lain menggelengkan kepala, tidak, sepertinya bukan. Ada dua sosok yang keluar, dan sepertinya ada juga sebuah bola mata. Gambar pada layar itu terus diperbesar, fokus pada dua sosok yang baru saja keluar. Akhirnya, wajah mereka terlihat jelas. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam yang sangat ikonik, mirip dengan Xiao Yan, wajahnya pun sama persis. Namun ada yang berbeda, matanya memancarkan cahaya emas yang menyala-nyala, dan rambutnya berwarna kuning keemasan, bukan hitam. Tepat ketika layar cahaya memperbesar wajahnya, sosok berambut dan bermata emas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang keemasan seolah menembus jarak dan menatap langsung ke arah layar, seolah ia sadar sedang diawasi. Gambar itu seketika bergetar, terdistorsi, dan hancur berkeping-keping. Para utusan saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Apa yang terjadi? Gumam mereka. Formasi hukuman dewa kita, apakah telah kembali dipatahkan? Siapa orang yang begitu kuat itu? Tiba-tiba, suara pemberitahuan bergema di seluruh langit berbintang, memecah keheningan yang mencekam. Perhatian, formasi hukuman dewa lapis kedua dari 9 lapisan penghalang telah dipatahkan, 30% kekuatan formasi telah hilang, dan formasi dalam bahaya. Suara itu terus menggaung, memicu kepanikan di setiap planet. Di salah satu planet yang bersinar, sebuah suara memerintah dengan tegas, kirimkan ke-8 dewa besar ke medan pertempuran. Mereka harus menemukan dan menghabisi orang-orang ini secara langsung. Seketika, seluruh pasukan di tempat hukuman dewa bersiap. Lebih dari 100 bahtera raksasa muncul, melintasi 4 bintang. 8 dewa besar dengan cepat mengirimkan pesan tanpa keraguan. Setiap dewa memimpin ribuan utusan, dan bersama-sama mereka melesat pergi, membentuk armada tempur yang menakutkan. Namun, di atas langit berbintang, 3 bayangan berdiri dengan ekspresi serius, mengamati kepergian para utusan itu. Salah satu dari mereka, dengan suara berbisik, berkata, dikabarkan ada makhluk hidup yang sangat kuat di tempat para dewa ini. Kedua sosok yang keluar adalah pria dan wanita. Tapi sosok yang kita lihat bukan buronan yang dicari ratusan tahun lalu. Kekuatan fisik dan vitalitasnya sangat besar, mengancam. Bayangan kedua mengangguk setuju. Jika itu benar, saya khawatir kita tidak akan bisa mengalahkannya meskipun kita mengambil tindakan. Kita harus memberitahu pemimpin kita, jika sosok ini benar-benar sekuat itu, dia bukan lagi sesuatu yang bisa kita tangani. Bayangan ketiga, yang mengenakan jubah biru dan putih, akhirnya berbicara, dia adalah Li Zhu. Jangan terburu-buru, katanya, suaranya tenang namun penuh makna. Saya ditunjuk sebagai utusan untuk menjaga tempat ini. Namun, sejujurnya, meskipun saya adalah seorang penjaga, saya merasa tidak ada bedanya dengan orang lain di tempat hukuman dewa. Li Zhu menggelengkan kepalanya dan menatap kedua rekannya. Pernahkah kalian berpikir untuk kembali ke dunia asli?
Mendengar itu, dua bayangan lainnya terkejut. Salah satunya, yang bernama Fang Yi, berteriak, "Apa yang kamu pikirkan, Li Zu? Bukankah kita hanya perlu tinggal di sini selama 100.000 tahun untuk bisa pergi? Itu adalah janji yang diberikan oleh pemimpin aliansi. Apakah kamu ingin memberontak?" Li Zu tersenyum dingin, 100.000 tahun? Itu adalah lelucon yang dibuat-buat. Tidakkah kalian berpikir 100.000 tahun itu waktu yang sangat lama? 100.000 tahun telah berlalu. Tetapi apakah pemimpin aliansi membiarkan kita pergi? Faktanya, kita masih di sini tanpa ada pembicaraan lebih lanjut. Fang Yi terdiam, keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia menghitung kembali, dan tiba-tiba menyadari kebenaran yang mengerikan. 100.000 tahun benar-benar telah berlalu, dan mereka semua terlalu fokus pada tugas mereka hingga tidak menyadari waktu telah berlarut-larut. Sepertinya, janji untuk kembali hanyalah sebuah kebohongan yang dirancang untuk menipu mereka semua. Li Zu menatap keterkejutan kedua rekannya dan melanjutkan. Suaranya kini terdengar seperti bisikan racun yang merayu. Jika orang yang keluar kali ini benar-benar eksistensi yang kuat di tempat tersembunyi para dewa, merekrut mereka secara diam-diam mungkin bisa menjadi harapan bagi kita. Dua sosok di sampingnya terdiam, mencerna kata-katanya. Fang Yi tidak membantah, seolah diam-diam menyetujui. Akhirnya, ia bertanya dengan suara rendah, "Jika begitu, apa yang harus kita lakukan?" Li Zu berkata perlahan, "Kita biarkan orang ini membuat keributan. Semakin besar keributannya, semakin baik. Selain itu, kita juga harus mengirim seseorang untuk memberitahu aliansi bahwa kehadiran orang yang kuat telah muncul. Kita harus meminta pemimpin untuk menekan sosok tersebut, tetapi ketika pemimpin datang, kita tidak akan melawannya." Sosok di sampingnya, Qiu Yi, terkejut dan menyadari maksud Li Zu. "Apakah maksudmu kita membantu orang ini membunuh pemimpin?" tanyanya, suaranya tak percaya. Li Zu mengangguk sedikit. Qiu Yi dan Fang Yi terkejut. Qiu Yi berkata, "Bahkan jika orang ini sangat kuat, dia pasti bukan tandingan pemimpin aliansi. Jika pemimpin aliansi mengetahui rencana kita, bukankah kita akan mati mengenaskan?" Li Zu memandang Qiu Yi, matanya menyipit penuh perhitungan. "Apakah kamu tahu betapa kuatnya keberadaan orang di tempat tersembunyi ini? Orang ini adalah eksistensi yang bahkan dewa jahat dan yang mulia tidak bisa menghadapinya. Jika dia mengambil tindakan, pemimpin aliansi mungkin bukanlah lawannya. 8 dewa besar telah pergi, dan saya yakin tidak satupun di antara mereka yang akan bisa bertahan." Ekspresi Qiu Yi dan Fang Yi sedikit berubah, tetapi mereka masih terdiam. Setelah beberapa saat, Qiu Yi kembali bertanya, "Rencana itu memang sempurna. Tetapi jika orang ini memiliki dendam dan setelah dia mengalahkan pemimpin, bagaimana mungkin dia melepaskan nyawa kita?" Li Zu menunjuk ke langit berbintang. "Bahkan jika dia mengalahkan pemimpin aliansi, masih ada formasi besar. Kita sama-sama tahu bahwa formasi penganugerahan dewa tingkat surga adalah formasi yang sangat kuat. Ini adalah formasi tingkat pertama. Selama saya berada di sini, saya selalu mempelajari formasi tersebut. Dengan begitu, saya bisa memiliki kendali atas formasi besar ini. Meskipun kita harus bertempur melawan orang tersebut, saya yakin bisa mengalahkannya 50%. Dua sosok di samping Li Zu terdiam. Mereka akhirnya mengerti bahwa semua ini sudah dipikirkan matang-matang. "Tampaknya semua ini benar-benar telah direncanakan," kata Qiu Yi. Selesai berbicara, tubuh Qiu Yi bersinar dan bayangannya menghilang. Fang Yi juga tidak berkata apa-apa sebelum akhirnya ikut menghilang. Hanya Li Zu yang masih berdiri di sana, memandang ke kejauhan dengan tatapan kosong, seolah tujuannya masih sangat jauh. Di sisi lain, Xiaoyan menggunakan klon untuk pergi bersama Lei Ji dan tahanan spiritual. Ia juga memerintahkan tahanan spiritual untuk terus menghancurkan formasi. Lei Ji, yang berada di sebelah klon, merasa takut dan asing. Tubuhnya sedikit bergetar. Xiaoyan yang berada di dalam klon melihat sekeliling. Ia melihat banyak meteorit yang terbang dengan kecepatan lambat. Ia duduk bersila di atas meteorit dan tidak pergi jauh. Xiaoyan berkata, "Mungkinkah mereka masih menunggu saya?" Bersamaan dengan Xiaoyan keluar dari tempat tersembunyi para dewa, banyak orang yang ditempatkan di sana bergegas mendekat. Lebih dari belasan sosok berkumpul. Salah seorang dari mereka memberanikan diri menghampiri Xiaoyan dan berkata, "Saya ingin tahu, apakah Tuan telah melihat seseorang bernama Xiao Feng di tempat tersembunyi para dewa?" Xiaoyan terdiam. Orang-orang di hadapannya tidak bisa merasakan kekuatannya, tetapi mereka tetap waspada. Xiaoyan akhirnya tersenyum tipis, tidak langsung mengakui bahwa dirinya adalah Xiao Feng. Ia menggunakan klon dewa asli, jadi auranya berbeda. Dengan begitu, keberadaannya tidak akan diketahui oleh orang-orang yang mengejarnya. Xiaoyan bertanya, "Mengapa kalian semua mencari Xiao Feng?" Salah seorang dari mereka menjawab dengan ekspresi jijik. Orang itu benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Dia membawa masalah besar ke tempat hukuman dewa. Dia bahkan melepaskan banyak penjahat dan menyebabkan banyak kekuatan di langit berbintang barat laut dimusnahkan. Oleh karena itu, keberadaan kami di sini adalah untuk bersiap menghabisi penjahat tersebut. Xiaoyan tersenyum sambil melirik ke arah semua orang. Ia berkata, "Apakah Xiao Feng ini benar-benar kurang ajar? Namun, sejauh yang saya tahu, di tempat hukuman dewa ini,
Semua orang yang dipenjara oleh aliansi Dosian adalah kurang ajar. Bagaimana mungkin kalian menilai seseorang lebih bersalah dibandingkan dengan kalian? Mendengar perkataan Xiao Yan, salah seorang yang memiliki aura kuat keluar dari kerumunan. Sosok itu adalah seseorang dengan kekuatan tahap awal dari Dogat Bintang 6. Ia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan hormat. Tuan hanya perlu menjawab, apakah Tuan telah melihat Xiao Feng atau telah dihabisi oleh Tuan? Xiao Yan meledek, bagaimana jika saya tidak mau menjawab? Ekspresi semua orang berubah suram. Tetapi wajah sosok Dogat Bintang 6 ini mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa meskipun tidak ada origin Qi yang bisa dirasakan, orang ini keluar dari tempat tersembunyi para dewa dan kekuatannya tentu saja tidak bisa dinilai. Sosok itu kembali berbicara dengan hormat, jika Tuan tidak mau menjawab, kami hanya bisa menyerah. Kami tidak tahu bagaimana cara kami bisa menyinggung perasaan Tuan. Kami semua di sini tidak memiliki pilihan lain dan terpaksa berada di tempat ini. Aliansi Dosian telah menutupi langit dengan satu tangan. Jika mereka berkata seseorang telah bersalah, maka mereka benar-benar akan bersalah. Tidak peduli mereka bersalah atau tidak, mereka hanya menjanjikan bahwa setiap orang yang bersalah akan bisa pergi setelah menjalani misi. Oleh karena itu, apakah ada yang salah dengan kami jika kami ingin pergi? Kami menjalankan semua ini hanya agar bisa pergi dari tempat ini. Xiao Yan tertegun. Matanya menunjukkan keseriusan. Ia mulai berpikir bahwa semua orang yang mengejarnya bukanlah karena serakah. Alasan sebenarnya adalah mereka hanya ingin menyelamatkan hidup mereka sendiri. Karena kekurangan sumber daya, mereka tidak memiliki pilihan lain. Xiao Yan menyadari bahwa ini semua bukan salah mereka, dan mereka melakukan segalanya hanya untuk tetap hidup. Xiao Yan bertanya dengan tenang kepada Dogat Bintang 6, kejahatan macam apa yang kamu lakukan hingga kamu dikirim ke tempat ini? Dogat Bintang 6 itu terdiam sebelum akhirnya menjelaskan, saya juga merupakan seorang jenderal di aliansi Dosian. Sejak kematian Yang Mulia, aliansi Dosian telah mengalami perubahan yang sangat besar. Semua orang yang dulunya bertanggung jawab atas aliansi Dosian dikirim ke sini satu persatu dan terjebak di tempat ini selamanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Ia berpikir bahwa kesalahan mereka hanyalah tidak mematuhi penguasa baru dari aliansi Dosian. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Ia merasakan penyesalan di hatinya karena telah membantai begitu banyak orang. Meskipun tidak semua dari mereka berasal dari aliansi Dosian, mereka semua terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh utusan dari tempat hukuman para dewa. Dogat Bintang 6 itu mengangguk, semua orang terdiam. Xiao Yan menggertakkan giginya dan bergumam, sepertinya orang yang memimpin aliansi Dosian menggunakan banyak trik untuk mengendalikan aliansi. Saat Xiao Yan sedang merenung, riak tiba-tiba muncul di kehampaan. Seluruh langit berbintang terguncang oleh kehadiran banyak bahtera, retakan besar muncul di langit yang sangat gelap. Ekspresi semua orang berubah drastis.